Mohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Siap! Gerak! Salam kebangsaan. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Hadirin disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan 33 Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Persiapan pelantikan Pamong Praja Muda tahun 2026. Maju. Tahun. Lan, tempat. Hak. Dap kanan, mati. Hak. Maju. Jalan.
Lapor. Perwakilan pelantikan. Pamong Praja Muda. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan lulusan terbaik Pamong Praja Muda tahun 2026 oleh Rektor IPDN. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 800.1.2.5 garis datar 1431 tahun 2026 tentang pelantikan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Pamong Praja Muda Angkatan 33 tahun 2026. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 33 sebagai Pamong Praja Muda tahun 2026 sebanyak 1.204 orang. Dengan lulusan terbaik: 1. Aji Bayu Ramadan STRIP, Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, asal pendaftaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, putra dari pasangan Bapak Winoto Hadi dan Ibu Wahyuniarti. 2. Karina Anggi Simbolon STRIP, Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Politik Pemerintahan, asal pendaftaran Provinsi Kepulauan Riau, putri dari pasangan Bapak Marisi Mangapul Simbolon, Ibu Dorlina Pakpahan. 3. Muhammad Torik Anwar STRIP, Program Studi Keuangan Publik, Fakultas Manajemen Pemerintahan, asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah, putra dari pasangan Bapak Wartoyo dan Ibu Siti Sofiah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2026. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Ditandatangani. Pembacaan selesai. Penyematan tanda pangkat oleh Inspektur Upacara. Makasih, Pak. Pelantikan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Hadirin disilakan duduk Maju. kembali. Jalan. Hadap kiri. Gerak. Maju. Jalan. Jalan. Tempat. Gerak. Balik kanan. Henti. Gerak. Persiapan pengambilan Sumpah Pamong Praja Muda. Maju. Jalan.
Jalan. Di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Luruskan. Lurus. Lapor. Perwakilan penyumpahan Pamong Praja Muda. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan Sumpah Pamong Praja Muda oleh Inspektur Upacara. Para Pamong Praja Muda, bersediakah saudara-saudari untuk diambil sumpah sesuai agama masing-masing? Bersedia. Bagi yang beragama Islam, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi yang beragama Protestan dan Katolik, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji dengan sungguh-sungguh. Bagi yang beragama Hindu, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Seluruh Pamong Praja Muda, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya, setia dan menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya siap berkorban jiwa raga untuk kepentingan negara, bangsa dan masyarakat. Bahwa saya akan setia melayani, mengabdi dan menjadi tauladan kepada masyarakat. Bagi yang beragama Protestan dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Bagi yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Penyumpahan Pamong Praja Muda telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan, jalan di tempat. Gerak. Hadirin disilakan duduk kembali. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Balik kanan, henti.
Gerak. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Menteri Dalam Negeri sebagai penyelenggara, Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago. Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi. Menteri Luar Negeri, Saudara Sugiono. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Saudari Rini Widiantini. Jaksa Agung Profesor ST Burhanuddin. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto. Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya. Wakil Menteri Dalam Negeri 1, Saudari Ripka Haluk. Wakil Menteri Dalam Negeri 2, Saudara Bima Arya. Wakil Menteri Dalam Negeri 3, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Wiyagus. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Saudara Halilul Khairi. Gubernur Jawa Barat, Saudara Dedi Mulyadi. Beserta Forkopimda Jawa Barat. Yang saya hormati, para dosen, para pelatih, pengasuh, dan segenap sivitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Para orang tua dan keluarga besar, para pamong praja muda yang hadir di IPDN, dan dimanapun saudara berada di seluruh tanah air. Yang baru saya lantik, seluruh pamong praja muda angkatan ke-33 tahun 2026 yang saya banggakan. Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa, dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, segala berkah dan kedamaian yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita, atas segala rahmatnya, sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama menghadiri dan melaksanakan pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan ke-33 tahun 2026. Hari ini tentunya adalah hari yang istimewa bagi saudara-saudara. Saya atas nama pemerintah Republik Indonesia, atas nama negara bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, ucapkan selamat kepada seluruh pamong praja muda yang hari ini
resmi dilantik. Hari ini saudara telah memilih sebuah jalan hidup yang mulia. Jalan hidup untuk mengabdi kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jalan hidup yang saudara telah pilih bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang ringan, tapi jalan yang penuh rintangan, yang penuh kesulitan, yang penuh tantangan, dan yang paling utama adalah yang perlu pengorbanan. Bahkan sesungguhnya saudara-saudara, anak-anakku semua, kalian telah memilih siap berkorban jiwa dan ragamu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Hidupmu penuh dengan tuntutan dari bangsa dan negara. Saudara harus menjadi pamung praja yang hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan. Saudara harus menjadi pelita harapan. Saudara harus menjadi tonggak dukungan dan kepemimpinan bagi masyarakat. Saudara-saudara sekalian, saudara adalah angkatan pamung praja yang telah ikut turun langsung selama 1 bulan membantu menangani bencana di Aceh. Sebelum saudara dilantik, saudara sudah dituntut untuk bekerja membantu rakyat di saat rakyat menghadapi kesulitan. Saudara-saudara, menjadi pamung praja bukan sekedar menyandang pangkat atau jabatan. Kehormatan seorang aparatur negara tidak diukur dari kedudukannya, tapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh rakyat. Saudara-saudara, saudara adalah pelayan rakyat. Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dimanapun saudara bertugas, ingat, saudara adalah wajah dan lambang negara. Dari sikap saudara, dari penampilan saudara, rakyat menilai apakah negara kita hadir atau tidak. Apakah negara kita tertib atau tidak. Apakah negara kita
membanggakan atau tidak? Apakah negara kita negara yang terhormat atau tidak? Rakyat yang akan merasakan apakah negara peduli dengan rakyatnya atau tidak. Dan dari keputusan-keputusan saudara, rakyat akan menilai apakah negara layak dipercaya atau tidak. Itu beratnya tugas dan tanggung jawab seorang pamong praja. Karena itu, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Kalau saudara bekerja dengan baik, rakyat akan semakin percaya dan semakin cinta kepada negaranya. Tapi, kalau saudara mengecewakan rakyat, yang rusak bukan hanya nama saudara, melainkan yang rusak adalah kepercayaan rakyat kepada negara. Saudara-saudara, kita mempunyai cita-cita yang besar. Indonesia adalah negara besar. Dari jumlah penduduk kita negara keempat terbesar di dunia. Luas wilayah kita sama dengan 27 negara Eropa. Negara kita sangat luas, sangat besar. Dan sekarang kita semakin yakin betapa kayanya negara kita. Karena kayanya ini, negara kita ratusan tahun jadi sasaran bangsa-bangsa lain. Mereka datang untuk mengambil kekayaan kita. Saudara-saudara, banyak pemimpin-pemimpin kita ratusan tahun diadu domba. Divida et impera. Pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka. Itu adalah ilmu mereka. Divida et impera. Pecah belah. Pecah belah antara suku. Pecah belah antara agama. Pecah belah antara ras. Pecah belah antara kelompok etnis. Pecah belah antara golongan. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil, bangsa akan menjadi makmur, rakyat akan menjadi sejahtera. Saudara-saudara sekalian, cita-cita besar kita adalah Indonesia menjadi negara yang maju dan modern, negara yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri, yang tidak diatur oleh bangsa lain, tidak didikte oleh bangsa lain, tidak ditipu oleh bangsa lain. Kita ingin melihat rakyat kita hidup dengan baik, hidup dengan sejahtera. Setiap warga negara merasa aman. Setiap warga negara mendapat penghasilan
yang layak dan cukup. Tidak ada di antara rakyat Indonesia yang lapar. Tidak ada anak-anak Indonesia yang tidak bisa sekolah. Tidak ada warga negara kita yang tidak bisa dapat pelayanan rumah sakit bila perlu. Tidak ada di antara rakyat kita yang tidak tinggal di rumah yang layak. Itu cita-cita kita. Itu perjuangan kita. Itu nanti tugas saudara-saudara sekalian. Cita-cita besar itu di ambang keberhasilan. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di dunia. Keempat di atas Prancis, Jerman, Inggris. 25 tahun yang akan datang, saudara-saudara yang akan menjalankan pemerintahan yang sebenarnya. 25 tahun yang akan datang, sebagian dari saudara akan jadi gubernur. Mungkin di antara saudara akan berdiri di podium ini. Masa depan milik saudara sekalian. Kami di sini bekerja, mengabdi untuk membuka jalan bagi saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara adalah anak-anak kami yang kami siapkan untuk menjaga republik ini setelah kami sudah tidak ada. Karena itu, saudara harus jadi pemimpin-pemimpin yang terbaik. Saudara adalah penggerak birokrasi pemerintahan, penentu keberhasilan pembangunan di lapangan. Saudara-saudara, gagasan yang paling besar, rencana yang paling besar, kebijakan yang paling baik tidak dilaksanakan di lapangan. Gagasan besar itu kandas, rencana terbaik itu tidak tercapai. Karena itu, saudara-saudara, sungguh-sungguh adalah harapan kami. Saudara-saudara, kalau nanti bertugas, saudara tidak akan bekerja sendiri. Saudara menjadi bagian dari satu tim besar kebangsaan. Saudara akan bekerja sama dengan TNI, dengan Polri, dengan Kejaksaan, dengan pemerintah daerah, dengan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. Saudara harus pandai bergaul. Saudara harus pelihara hubungan baik dengan semua unsur. Dengan ulama, dengan pengusaha, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh adat. Saudara tidak boleh sekali-sekali menjadi pemimpin yang sombong. Bangunlah kerjasama. Kerjasama adalah kunci dari keberhasilan. Saudara harus saling menghormati, saling mendukung, dan saling memperkuat. Saya percaya bahwa lulusan IPDN Angkatan 33 tahun 2026 adalah
putra-putri terbaik bangsa yang memiliki semangat pengabdian, disiplin, keberanian, dan integritas. Saya sebelum naik podium, saya dapat laporan dari Menteri Dalam Negeri. Bapak Presiden, 10 lulusan terbaik dari angkatan ini, semuanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ini tadi saya disampaikan ada yang anaknya buruh, ada anak tani, ada ya kalau dari TNI anak bintara. Ini membuktikan bahwa seleksi IPDN yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri berhasil. Kita inginkan seleksinya benar. Putra-putri yang terbaik bangsa. Anak siapapun. Ini membuktikan NKRI berhasil. Kalau anak buruh harian bisa lulus menjadi pamung praja, siapa tahu suatu saat dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Ini buktikan bahwa NKRI berhasil, bahwa Pancasila itu benar. NKRI dan Pancasila harus menjadi negara dipimpin oleh mereka-mereka yang terbaik. Mereka-mereka yang berprestasi, meritokrasi. Mereka yang berprestasi, silakan. Maju, maju. Ini membanggakan hati saya, saudara-saudara sekalian. Akhirnya, saya berpesan beberapa hal. Selalu cintai tanah air kita. Selalu cintai rakyat kita. Saudara-saudara adalah anak kandung rakyat. Setialah kepada semua rakyat kita. Seolah-olah semua rakyat itu adalah orang tuamu. Pegang teguh Pancasila. Jangan punya kesetiaan sempit. Negara kita besar, banyak suku, banyak agama, banyak ras, banyak kelompok etnis. Semua satu keluarga. Semua suku adalah saudaramu. Semua agama adalah saudaramu. Semua ras adalah saudaramu. Semua kelompok etnis adalah saudaramu. Saudara sekalian. Pegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 lahir dari pendiri-pendiri bangsa yang mengalami penjajahan ratusan tahun. Karena itu, Undang-Undang Dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, itu adalah murni suara kemerdekaan. Murni suara cita-cita pendiri bangsa kita. Jangan pernah khianati pendiri-pendiri bangsa kita. Akhirnya saya pesan lagi, bekerjalah dengan hati tanpa kesombongan. Selalu dekat dengan rakyat, selalu membela rakyatmu
Kalau ragu-ragu, berpihaklah kepada rakyatmu. Kalau kau ragu-ragu mengambil keputusan, tanya kepada dirimu, mana yang menguntungkan rakyat? Kalau kau yakin pilihan cara bertindakmu menguntungkan rakyat, apalagi rakyat yang paling lemah, rakyat yang paling miskin, rakyat yang paling tidak berdaya, pilih cara bertindak itu. Tidak akan salah, saudara-saudara. Saya juga berpesan, buatlah orang tua selalu bangga dengan Anda. Buatlah alma matermu bangga. Yang paling penting, buatlah rakyat Indonesia bangga dengan pamong prajanya. Selamat bertugas. Selamat mengabdi kepada bangsa dan negara. Selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberi kekuatan, petunjuk, dan perlindungan kepada kalian semua dimanapun kalian bertugas dan mengabdi. Dan tentunya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita. Indonesia menanti pengabdianmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Siap! Gerak! Hadirin dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Hadirin silakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan baik. Lanjutkan. Lanjutkan. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak!
Salam kebangsaan. Hormat! Gerak! Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang Plaza Rektorat. Dilanjutkan sesi foto bersama dengan 10 lulusan terbaik beserta orang tua. Upacara telah selesai dilaksanakan. Selesai. Penghormatan kepada Panji Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada Panji Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hormat! Gerak! Cak. Tegak!
Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Pasukan dapat diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Acara dilanjutkan dengan persiapan foto bersama Pamong Prajamuda dengan Presiden Republik Indonesia di Plaza Abdi Praja. Siap! Gerak! Hadap kanan, hadap kiri. Gerak! Lari, maju. Jalan. Balik kanan, maju. Jalan.
Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah air. Ke pinggir, ke pinggir. Kita masih ada waktu sampai Bapak Presiden datang. Kita stop.
muda Indonesia, dan menunggu cita untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju.
Ya, bentuk barisan ya. Tunggu temannya bentuk barisan. Maju, jalan. Bentuk barisan cepat, cepat. Gimana barisanmu cepat? Bontonnya dulu. Cepat, cepat. Ya, cepat, 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 Duduk kembali. Acara selanjutnya, mari kita saksikan bersama selebrasi Pamong Prajamuda Angkatan 33. Lawan ada haulala. Sikap! Po! Trian, Tomo! Get ready for action! Sir, yes, sir! Give me your best for the last moment! Yo, 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 yo! Yo, yo! Yo, 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 yo! Who are you? Halo, Praja Muda 33. Who are you? Halo, Praja Muda 33. Halo, Praja Muda 33. Manglayang menempat jiwa. Bumi Praja menguatkan raga. Berbeda-beda satu pengabdian. Dengan kehormatan dan amanah untuk mengabdi. Dengan nilai asta brata dalam mewujudkan asta cita. Dengan semboyan Bhinneka Nara Eka Bakti. Raya.
Karsa Makarya Praja. Tiba saatnya Triantama. Kanan pimpin bangsa. Jiwa, Tria, Visi, Sandi, Raja. Ujung timur, enggak ujung barat. Kuatkan untuk Indonesia. Dan Pamong tangguh, kau maju, kami tahu siapa kami, jiwa kami, Pamong Praja, Neka, Tunggal, Ika. Neka, Tunggal, Ika. Runduk senyap kanan. Runduk senyap kiri. Triantama Praja. Triantama. Triantama. Dharma Satya. Dharma Satya. Lima kaya kami, lima kaya kami, tempat aura Praja. Stand up, please. Stand up, please. Stand up, please. I say pur, you say nah. I say pra, you say ja. Pur, pra, puna. Ombaya, 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 beta. Ombaya, 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 beta. Hebat, kuat, perkasa. Pura Praja 33. 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 Triantama, jiwa ragamu akan dibayarkan untuk Indonesia. Maka persembahkanlah sumpahmu di parade ini. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Tegak! Raut! 8 laku, 1 jiwa. 1 pengabdian. Bineka. Nara. Eka. Bakti. Seluruh pasukan perhatikan. Siap! Sekarang tibalah saat yang ditunggu-tunggu dan saat yang paling membanggakan kepada para orang tua. Dalam hitungan ke-8, kami silakan menemukan putra-putri tercintanya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Praja Utama Aji Bayu Ramadan, NPP 330657, asal pendaftaran Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara dengan orang tua, ayah Winoto Hadi bekerja sebagai seorang buruh bangunan dan ibu saya, Wahyuniarti, adalah ibu rumah tangga. Saya lahir dan besar di Kota Soe atau kota yang disebut dengan The Cold City, lebih tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dengan jarak tempuh kurang lebih dari ibu kota Kupang 120 kilo dengan jarak waktu 2-3 jam. Latar belakang saya adalah karena sebelum saya menjadi peraja, saya yang sering berkecimpung di dunia NGO, Non-Governmental Organization. Fokusnya di bidang pelayanan, khususnya bagian pendidikan. Kami sering mengajar kepada anak-anak kecil di sana yang kurang mampu, memiliki keterbatasan secara akses maupun perekonomian. Kami memberikan fondasi-fondasi material agar adik-adiknya nanti bisa lebih bersemangat lagi dalam dunia pendidikan. Namun saya berpikir itu saja tidak cukup. Kita butuh untuk masuk untuk membuat sebuah kebijakan yang lebih menyeluruh dan juga merata di Kabupaten Timur Selatan. Oleh karena itu saya memilih IPDN sebagai tombak ujung utama pola pemerintahan di Indonesia dan melahirkan kader-kader pamong praja yang dapat membangun Indonesia nantinya. Tentu saja ada. Sejujurnya pertama kali saya mendaftar, saya cukup pesimis dikarenakan dari keluarga, khususnya ibu saya, belum pernah ada yang menjadi pegawai negeri sipil. Nah, karena ketidakadaan pekerjaan non formal dalam ini, tentunya saja tidak memberikan sedikit gambar atau pengalaman. Nah, oleh karena itu, saya melihat ini sebagai sebuah keterbatasan. Namun keterbatasan itu saya jadikan sebuah privilege untuk lebih lagi dengan pressure yang terukur untuk menjadi persiapan yang sangat matang dalam nanti materi tes. Saya yakin dan percaya bahwa lulusan terbaik hanya sebuah amanah dan juga tanggung jawab. Ini adalah sebuah proses panjang yang pada akhirnya juga menimbulkan sedikit buah. Namun, jika ditanya kiat-kiat, ada 3 poin yang saya rasa umum dan teman-teman semua juga bisa terapkan. Yang pertama adalah, saya percaya bahwa konsistensi melebihi daripada intensitas. Hal-hal kecil yang selalu saya tetapkan dalam habit, dari itu bangun pagi, selalu membaca buku, selalu berdoa, dan juga merenung, mikir hal ke depan adalah sebuah hal yang kecil tapi sangat bermakna. Maupun memanfaatkan waktu luang yang sangat disiplin, memberikan saya percaya bahwasanya hal-hal kecil ini dapat memberikan efek yang lebih dibanding kita harus membuang waktu berjam-jam untuk mempelajari satu hal. Yang kedua adalah disiplin. Ketika saya hidup di sini, kita harus menyeimbangkan antara pola pengajaran, pelatihan, juga pengasuhan, dan juga sangat tricky untuk kita menyeimbangkan hal tersebut. Namun saya percaya kita harus tetap disiplin juga bekerja keras. Di mana waktu luang itu saya tetap manfaatkan untuk mengeksplor hal-hal yang mungkin saya kurang. Dan yang ketiga adalah doa dari orang tua beserta juga dengan dukungan dari teman-teman semua. Jadi saya selalu meminta feedback daripada orang-orang terdekat saya, apa yang menjadi kekurangan saya dan apa yang harus saya perbaiki ke depan agar nantinya saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya pikir yang kiat-kiat tersebut, alhamdulillah sampai sekarang masih membantu saya untuk menjadi yang terbaik, alhamdulillah. Dan juga sekarang dinobatkan sebagai salah satu peraih gelar eksistensi tertinggi di IPDN, yaitu gelar Kartika Astabrata. Waktu itu saya langsung mengabari kedua orang tua saya dan sangat ibu saya khususnya langsung haru, tangis karena tidak menyangka-nyangka anaknya ini bisa menjadi lulusan terbaik di kampus ini. Tentu saja ini sebuah kabar yang gembira dan juga bahagia bagi keluarga saya, bagi teman-teman semua. Semua saudara-saudara ada yang di Nusa Tenggara Timur membuktikan bahwa selama sejarah dari angkatan 1 hingga angkatan saya adalah pertama dari perwakilan Indonesia Timur yang bisa menorehkan gelar Kartika Astabrata. Ini menjadi kabar baik buat kita semua. Buat ibu dan ayah, bersaudara semua yang ada di NTT, beta minta terima kasih untuk ibu dan ayah karena selama ini sudah bantu beta hidup, bantu beta untuk selalu bersabar hadapi semua rintangan yang ada di sini. Tentu saja dengan doa dari ibu dan ayah selalu bikin beta kuat di sini. Dan untuk beta pukawan semua yang ada di Soe, kawan-kawan semua yang ada di Kupang, semua yang ada di NTT, beta mau kasih tahu teman-teman semua jangan pernah ragu. Meskipun katong daerah 3T orang bilang susah air semua, tapi faktanya kalau katong berusaha dalam doa, katong selalu belajar kasih yang terbaik, Tuhan selalu jawab katong pu doa. Sampai sekarang beta bisa menjadi sedikit bukti kecil dan mungkin ke depan beta mau semua saudara semua bisa berusaha lebih keras lagi untuk menjadi lebih baik lagi daripada beta. Saya mewakili calon wisudawan, wisudawati Triantama Praja Angkatan 33 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Demikian juga dengan Bapak Mendagri, Bapak Muhammad Tito Karnavian,
Bapak Rektor Institut Pemerintahan Negeri, Bapak Wakil Rektor beserta jajaran, sekaligus pamong pengasuh dan juga teman-teman Triantama Praja. Terima kasih dan juga semoga ke depan kami insya Allah akan dilantik dalam waktu dekat akan menjadi seorang pamong praja muda yang dapat menyukseskan dan juga menjadi fondasi untuk menyukseskan Indonesia Emas 2045. Bhinneka Nara Eka Bakti. Praja. Saya, Praja Pratama, Raihan Rezeki Mustaqim, NPP 36-1974. Mewakili Satuan Tugas Kemanusiaan Aceh Tamiang. Desember 2025 menjadi masa yang berat bagi masyarakat Aceh Tamiang. Banjir bandang datang tanpa banyak peringatan, merendam rumah, memutus akses jalan, dan meninggalkan banyak lumpur. Di tengah keadaan itu, masyarakat tetap berusaha bertahan. Dari situ, harapan tumbuh lewat kebersamaan dan kepedulian. Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, Praja IPDN hadir melalui Satuan Tugas Kemanusiaan. Penugasan dimulai oleh Satgas Gelombang ke-1 sejak Januari 2026. Dilanjutkan dengan gelombang kedua pada bulan Februari. Dan gelombang ketiga sebagai penutup hingga saat ini. Selama pelaksanaan Satgas Gelombang 3, terdapat 43 target operasi utama dan 33 target operasi tambahan yang menjadi fokus pekerjaan kami di Aceh Tamiang. Target operasi tersebut meliputi pembersihan drainase, rumah warga, kawasan istana, jalan perumahan, median jalan, dan fasilitas pendidikan. Pengerjaan dilakukan di beberapa wilayah seperti Kota Kuala Simpang, Kota Lintang, Dusun Amalia, Karangbaru, Desa Bundar, hingga sekolah-sekolah yang ikut terdampak. Setiap lokasi punya cerita yang berbeda-beda. Ada jalan yang sebelumnya tertutup lumpur, ada juga rumah yang perlahan kembali dibersihkan, dan ada lingkungan yang mulai kembali rapi. Aceh Tamiang bukan hanya tempat penugasan bagi kami. Aceh Tamiang memberi banyak pelajaran tentang kebersamaan, kepedulian. Kami melihat langsung bagaimana masyarakat tetap kuat menghadapi keadaan. Dari situlah kami belajar bahwa dalam situasi sulit, gotong royong menjadi hal yang paling bermakna nilainya. 1 bulan mungkin tidak lama, tapi pengalaman yang didapat meninggalkan kesan yang mendalam. 3 gelombang penugasan bukan hanya rangkaian kegiatan, tetapi menjadi bagian dari perjalanan pengabdian yang nyata. Kami, Satgas IPDN, hadir untuk membantu, belajar, dan ikut mengambil bagian dalam proses pemulihan. Aceh Tamiang, bangkit, bangkit, bangkit. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Demikian rangkaian acara pelantikan Pamong Prajamuda tahun 2026 selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.